Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait The Mixed Model and Adding Value pada mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Budi Sucipto dan juga Bu Yelita Anggin Iskandar selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota pada kelompok 3. Next slide. Nah, di sini terdapat 8 anggota pada kelompok 3. Yang pertama, Dean Betari Rejani. Kedua, Rahul Prima Putra. Ketiga, Faris Dwi Subaksar. 4, Sedita Nabila Putri. Yang kelima, Iren Priscilia Pitauli. Keenam, Amelia Caroline. Ketujuh, Jamie Vetrika Sinaga. Dan yang terakhir, Marini Rafidiana. Next slide. Selanjutnya, saya Amelia akan menjelaskan slide ini. Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan 3 jenis strategi portofolio dan organisasi dasar, yaitu single business, related business, dan unrelated business. Ketiga strategi tersebut memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda, yang pada realitanya ada banyak perbedaan yang dapat mengkombinasikan ketiga jenis strategi portofolio dasar tersebut berdasarkan diversifikasinya, mulai dari low hingga high. Oleh karena itu, kombinasi dari 3 jenis strategi portofolio dasar tersebut dapat didefinisikan sebagai model campuran atau mixed model yang memiliki beberapa atribut dari related model dan conglomerated model. Slide selanjutnya. Ada 2 strategi dasar yang digunakan pada mixed model, yaitu related diversification dan conglomerate. Slide selanjutnya. Related diversification. Diversifikasi sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah strategi yang menambahkan perbedaan dari unit bisnis yang telah dimiliki menjadi sebuah unit bisnis baru, dengan tujuan untuk memperluas pasar dan meningkatkan kekuatan perusahaan. Diversifikasi berhubungan atau related diversification berupaya tinggi dalam meningkatkan sinergi operasional perusahaan. Untuk mencapai related diversification, perusahaan memerlukan beberapa kegiatan bisnis yang berbeda akan tetapi saling berhubungan satu sama lain dalam beberapa hal. Dalam related diversification, kemampuan berbagi sumber daya antar segmen paling menonjol, karena kemampuan tersebut mendorong perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal, sehingga perusahaan dapat menjadi entitas yang lebih efisien. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi ini adalah HP atau Hewlett Packard. Pada awalnya, perusahaan ini memantapkan reputasinya sebagai instrumentasi yang canggih pada bidang teknologi, dengan menyediakan pelayanan berupa pengujian dan pengukuran pada alat elektronik yang memiliki struktur organisasi divisional. Pendapatan HP dari setiap bisnisnya merupakan divisi produk sebesar 100 US dollar. Produk yang dihasilkan HP sangat teknis dan hanya diperjualbelikan kepada para insinyur dan pelanggan yang memiliki kebutuhan teknologi yang canggih. Kebijakan umum berupa proses yang dijalankan, budaya, praktik kompensasi, model pendanaan, dan model bisnis diaplikasikan di seluruh perusahaan HP. Kebijakan tersebut yang disebut HP Ways. Kemudian, HP memasuki bisnis komputer, dimulai dari mendesain dan menciptakan komputer berukuran kecil seperti perusahaan digital equipment. Hal tersebut dilakukan HP dengan mempertimbangkan masukan dari departemen yang berhubungan dengan para pelanggan. Oleh karena itu, dengan adanya penambahan bisnis komputer, struktur divisional perusahaan HP yang dirasa kurang fleksibel untuk pengembangan produk diubah menjadi grup. Dengan adanya perubahan struktur tersebut, kerjasama antar divisi perusahaan HP terjalin dengan baik, mulai dari mendesain produk hingga menentukan harga, yang melibatkan seluruh divisi di perusahaan. Dan pada hari ini, produk HP tidak hanya diperjualbelikan kepada para insinyur, melainkan masyarakat secara luas. Slide selanjutnya, konglomerat. Konglomerat dapat didefinisikan sebagai perusahaan besar yang memiliki banyak anggota atau anak perusahaan di segala jenis bidang usaha.
Setiap anggota perusahaan atau anak perusahaan berdiri secara terpisah dan memiliki tanggung jawab dalam bisnisnya masing-masing atau otonom. Umumnya, holding company atau induk perusahaan hanya memiliki sebagian kecil dari saham perusahaan dalam anggota konglomerasinya. Namun, ada yang juga memiliki saham pengendali keseluruhan anak perusahaannya. Ada dua konsep dari model konglomerat. Yang pertama itu dengan menempatkan konglomerat sebagai perusahaan induk atau holding company, sehingga holding company memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap keputusan manajemen pada anak perusahaannya. Maka dari itu, setiap kebijakan serta keputusan manajemen dari anak perusahaan dapat dikontrol oleh holding company atau perusahaan induknya. Yang kedua, dengan menempatkan anak perusahaan sebagai penyokong utama bisnis yang dijalankan konglomerat. Pada konsep ini, bila anak perusahaan mengalami kerugian, bahkan sampai bangkrut, holding company tidak memiliki kewajiban untuk membayar kerugian, sehingga holding company dapat melepaskan anak perusahaannya tersebut. Holding company pada konsep ini tidak hanya berperan sebagai pengawas keputusan manajemen, namun juga dapat memiliki hak paten, properti, dan aset perusahaan lainnya. Salah satu perusahaan yang menerapkan model ini adalah Allied Signal yang didirikan oleh Ed Hennessy. Pada tahun 1960 sampai 1970, perusahaan ini berkembang sangat pesat dengan model konglomeratnya. Akan tetapi, pada tahun 1980 hingga 1990, perusahaan ini mengalami penurunan pasar. Sehingga, untuk membantu anak perusahaannya, Allied Signal memberikan kebijakan bagi anak perusahaannya untuk menjual produknya dengan harga diskon. Namun, hal tersebut juga yang menyebabkan Allied Signal harus melepas 35 anak perusahaannya. Pada tahun yang sama, yaitu 1980, Ed Hennessy diturunkan secara paksa. Kemudian CEO baru datang dengan berbagai sinergi untuk membangun kembali bisnis Allied Signal. Sinergi yang dilakukan CEO baru dengan melakukan peleburan terhadap penjualan produk yang menggabungkan setiap produk dari divisinya. Oleh karena itu, terbentuk sebuah grup gabungan antar divisi dalam perusahaan Allied Signal. Kemudian, pada tahun 1999, Allied Signal mengakuisisi Honeywell dan mengubah nama perusahaan menjadi Honeywell. Pada tahun yang sama, Allied Signal meninggalkan strategi konglomerat dasarnya, sehingga menciptakan struktur organisasi berbentuk grup di dalam perusahaannya. Nah, selanjutnya adalah struktur mix model. Nah, apa sih struktur mix model itu? Terus, fungsinya buat apa sih? Nah, jadi struktur mix model itu merupakan model yang memiliki grup atau sektor dari divisi yang serupa. Nah, tujuan dari struktur mix model ini, pembuatan struktur mix model ini untuk memaksimalkan kesamaan divisi dan perbedaan antar grup. Jadi, dari yang telah dijelaskan sebelumnya, kalau struktur mix model itu merupakan gabungan dari beberapa model-model lainnya, makanya namanya mix model. Nah, biar lebih jelas, selanjutnya saya akan menjelaskan langsung saja ke salah satu contoh struktur mix model. Nah, ini adalah salah satu contoh struktur mix model yang diterapkan oleh suatu perusahaan PC yang terkenal dengan namanya itu HP. Atau kepanjangannya itu adalah Hewlett Packard. Nah, yang mereka terapkan ini, si HP ini, perusahaan ini menerapkan struktur mix model. Jadi akan saya jabarkan dulu. Yang pertama itu, yang paling atas itu adalah CEO. Seperti pada struktur-struktur pada umumnya, pasti yang paling atas itu biasanya CEO. Nah, terus di bawah CEO itu ada beberapa chief officer lainnya. Ada bagian Chief Administrative Officer, ada General Counsel, ada bagian Financial, terus juga ada bagian Information, ada bagian Human Resource atau HR, terus juga ada bagian Chief Strategy and Technology Officer. Nah, di bawah ini ada cabang lainnya, itu ada bagian Strategi dan Corporate Development, ada bagian HP Lab, sama Chief Marketing Officer. Nah, jadi yang membuat beda dari mix model dan model-model lainnya itu, mereka itu memfokuskan struktur mereka ke berbagai grup. Jadi difokusin ke grup-grupnya. Jadi misalkan kayak grup ini nge-handle ini, grup ini nge-handle itu, dan seterusnya.
Nah, jadi yang pertama itu HP punya Technology Solution Group, yang dimana cabang di bawahnya itu ada 4. Yang pertama itu ada Enterprise Server and Storage. Bagian ini tuh lebih ke produksi hardware-nya. Pokoknya dia fokus ke bagian hardware. Terus selanjutnya ada HP Service, di mana buat nge-service technical-nya, terus juga ada bagian outsource-nya. Terus selanjutnya itu ada HP Software, di mana fokus ke perangkat lunaknya dan aplikasi-aplikasi lainnya. Terus ada Chief Sales Officer. Nah, ini adalah Technology Solution Group. Selanjutnya adalah Personal System Group. Personal System Group itu ada commercial PC, ada consumer, ada workstation, ada handheld, sama home entertainment. Nah, yang terakhir itu ada grup dari Imaging and Printing Group. Ini tuh grup bagian printing, lebih ke printing. Kan HP punya produk itu ya, produk printer, dan kayak inknya juga. Jadi ada inkjet, ada laserjet, ada graphic solution, sama supplies-nya. Nah, jadi ini adalah contoh struktur mixed model ya, yang diterapkan oleh perusahaan HP. Oke, next. Itu ada karakteristik strategi portofolio dan organisasinya. Jadi, di minggu-minggu sebelumnya itu kita sudah bahas ya, beberapa strategi yang diterapkan, yang umumnya diterapkan oleh perusahaan. Ada single business, ada related diversification, juga ada unrelated diversification. Nah, yang sekarang kita bahas itu adalah mix. Jadi, strukturnya kalau si mix dibandingin yang lain itu grup. Seperti yang telah saya jelaskan tadi di struktur ini kan kayak dibagi per grup ya, di mana mereka biar fokus, biar menghandle apa gitu. Bagian teknologi, kalau HP bagian teknologi, ada bagian personal system, terus ada bagian printing. Jadi dibagi sesuai grup. Nah, kalau yang lain itu dibandingin yang lain itu ada kalau single business itu fungsional, terus kalau related diversification itu divisional, terus juga kalau unrelated diversification itu holding company. Nah, sentralisasinya, kalau mixed model ini mereka tuh rendah ke sedang dalam grup. Terus corporate staff-nya juga sama, rendah ke sedang. Terus control type-nya itu sama seperti related diversification. Mereka strategic financial. Terus bagian bisnis prosesnya itu common with group, di mana sama pada grupnya. Terus ada compensation system-nya. Jadi compensation system, bonus, sama karir itu semuanya grup dibandingin yang lain. Terus ada subsidiary culture sama division name or brand, itu mereka mix. Dan yang terakhir itu example-nya. Kayak tadi, example-nya itu adalah Hewlett Packard atau HP. Kalau yang single business ada contohnya di minggu-minggu sebelumnya itu ada BMW, terus related diversification itu ada Agilent, terus yang unrelated diversification atau ada Berkshire Hathaway. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai processes and policies dari sebuah bisnis. Yang dimulai dari sebuah proses. Proses dari sebuah bisnis merupakan faktor pembeda antara model bisnis campuran atau mixed models dan model bisnis dasar atau pure models. Tipe model bisnis dasar akan memiliki proses umum di tingkat grup untuk mendukung model di tingkat grup dan mendukung model bisnis grup, sehingga prosesnya akan menjadi umum dalam grup, namun akan berbeda antar grup. Contoh studi kasusnya ada pada perusahaan Hewlett Packard atau HP, yang dimana mereka menerapkan sebagian pola ini di proses bisnisnya. Perusahaan HP memiliki beberapa grup pada struktur model portofolionya.
Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, terdapat grup-grup pada struktur model bisnisnya yang mana saya ambil dua, yaitu Technology Solution Group atau TSG, yang menjalankan model bisnis solusi yang terdiri dari lini produk hardware yang mencakup server dan penyimpanan, lalu lini produk layanan yang mencakup konsultasi dan outsourcing, lini produk software, dan tenaga penjualan global. Sedangkan pada PSG atau Personal System Group menjalankan model bisnis produk yang terdiri dari divisi komersial, divisi konsumen, divisi stasiun kerja, divisi handheld, divisi penyalur produk, dan divisi penjualan. Namun kedua grup ini memiliki perbedaan lainnya, yaitu TSG yang akan menjual langsung ke pelanggan atau konsumen, sedangkan PSG akan menjual melalui reseller. Sehingga kita bisa lihat bahwa proses bisnis di kedua grup tersebut berbeda. Next slide. Pada policy atau kebijakan kita ambil pada praktik manusia dan resources, yaitu sumber daya manusia atau SDM. Meliputi 3 poin, yaitu ada kebijakan gaji dan kompensasi, sistem karir, dan budaya, serta identitas brand. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan gaji dan kompensasi. Jadi, praktik sumber daya manusia model campuran dan dasar ini dimulai dengan kebijakan gaji dan kompensasi yang sesuai dengan praktik persaingan industri kelompok tertentu. Jadi, bisa dibilang bahwa kebijakan gaji dan kompensasi ini menjadi prioritas pertama yang mana akan menjadi kompetitif di industri dan kemudian menjadi umum di perusahaan. Contohnya, kita ambil pada perusahaan Allied Signal yang mengadopsi praktik kompensasi yang berbeda antar masing-masing industrinya. Di perusahaan tersebut terdapat industri kimia, otomotif, dan dirgantara. Sebaliknya, pada perusahaan Hewlett Packard atau HP, tidak terdapat perbedaan dalam praktik kompensasi antara industri-industri di dalamnya, yang meliputi industri percetakan, PC dan komputasi, yang mana menandakan bahwa gaji masing-masing orang yang bekerja di industri tersebut cenderung umum. Yang kedua, ada sistem karir. Sistem karir didasarkan pada kelompok karena kebanyakan organisasi bergerak di dalam kelompok daripada lintas kelompok pada tingkat kepemimpinannya. Pada perusahaan yang mengadopsi model campuran atau mixed model ini membutuhkan pemimpin dengan pengalaman di beberapa kelompok sehingga keseluruhan pergerakan ditentukan oleh level manager atau seperti CEO of officer atau supervisor. Yang ketiga ada budaya dan identitas brand. Budaya bersama identitas suatu merek akan membantu menciptakan perilaku kolaboratif yang diperlukan untuk mencapai sinergi. Contohnya kita ambil pada perusahaan HP yang mana berasal dari model related diversifikasi dan memiliki budaya yang kuat. Perusahaan ini mengakuisisi Compaq dan The Evolution of Solution yang mana perusahaan HP ini telah berdilusi, yang maknanya bahwa terdapat penurunan persentase kepemilikan dari pemegang saham suatu perusahaan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah saham yang beredar. Namun, akibat dilusi tersebut, ada beberapa solusi dan subkultur produk dan budaya dari perusahaan HP yang lama, namun masih kuat di kelompok-kelompok tertentu, contohnya IPG. Pada perusahaan yang berasal dari model campuran, namun pada perusahaan yang berasal dari model campuran seperti Allied Signal dan Honeywell, maka budaya antar kelompok mereka lebih kuat, sehingga biasanya terdapat saling ketergantungan antar kelompok-kelompok tersebut yang diharapkan muncul kerjasama yang baik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raffi. Baiklah, saya Rahul Primaputra akan menjelaskan tentang slide ini. Adding value atau menambah nilai. Secara umum, value added adalah istilah yang diberikan untuk mendeskripsikan nilai ekonomi yang ditambahkan pada sebuah produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. Perubahan terbesar dalam strategi portofolio saat ini adalah upaya eksplisit oleh manajemen untuk menambah nilai portofolio mereka, di mana tidak ada yang mau dituduh untuk menjalankan konglomerat, sedangkan pasar keuangan menginginkan bukti spesifik dari manajemen.
Oleh karena itu, kami menemukan artikulasi eksplisit dari strategi portofolio perusahaan. Next slide. Penekanan pada tingkat corporate ini disambut baik oleh beberapa perusahaan. Sampai saat ini, perusahaan cukup baik dalam mengartikulasikan strategi unit bisnis mereka. Namun, sangat buruk dalam artikulasikan strategi portofolio untuk menciptakan nilai dengan bisnis tersebut. Akibatnya, selama 10 hingga 15 tahun terakhir, sejumlah strategi nilai tambah yang sangat kreatif telah terungkap. Dalam bab ini, kami akan membahas dimensi nilai tambah sebagai dimensi kedua dari strategi portofolio. Dalam permasalahan kali ini, kami menggunakan perusahaan GE atau General Electric Company sebagai studi kasus. Selanjutnya adalah portofolio strategi today. Secara sederhana, strategi portofolio saat ini dapat dijelaskan berdasarkan gambar seperti yang tertera, di mana gambar 10.1 menampilkan dua dimensi strategi portofolio. Yang pertama adalah keberagaman bisnis yang membentuk portofolio. Keragaman adalah where to play atau tempat bermain sehubungan dengan bisnis dalam portofolio. Dimensi ini menjadi dasar pembahasan pada dua bab sebelumnya. Keragaman bisnis masih relevan karena kami memperluas analisis strategi portofolio untuk memasukkan nilai tambah sebagai dimensi kedua. By value, maksudnya di sini adalah nilai ekonomi. Ini adalah dimensi how to win atau bagaimana untuk menang dari strategi tingkat perusahaan. Fokus strategis pada nilai tambah berarti bahwa portofolio perusahaan menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Dan oleh karena itu, diperdagangkan pada nilai ekonomi yang lebih tinggi pula. Dimensi keberagaman berjalan dari rendah ke tinggi untuk bisnis tunggal, namun juga dapat berjalan ke arah yang berlawanan. Dalam satu bisnis, manajemen beroperasi dapat menciptakan banyak nilai dalam mengintegrasikan fungsi-fungsinya. Tetapi, karena portofolio semakin beragam, menciptakan nilai dalam portofolio menjadi lebih sulit. Memang, perusahaan induk tidak menciptakan banyak nilai sama sekali, tetapi mereka juga tidak membebankan biaya overhead yang besar. Garis yang menghubungkan dua dimensi pada gambar menunjukkan bahwa seberapa perusahaan mengambil portofolio yang beragam dan menciptakan banyak nilai darinya. IBM menciptakan nilai dengan menghubungkan produk, perangkat lunak, dan layanan dari beragam bisnis ke dalam solusi terintegrasi untuk segmen pelanggan. Disney dan perusahaan mode ditampilkan sebagai contoh pelaksanaan nilai pencipta strategi portofolio yang beragam. Mereka menciptakan nilai dengan menyebarkan kekayaan intelektual di antara semua bisnis mereka. Sedangkan GE dan konglomerat melakukan hal yang cukup berbeda daripada itu. Untuk GE, nilai premium yang ditunjukkan pada gambar 10.1 menggambarkan bahwa manajemen aktif dari portofolio yang beragam biasanya menghasilkan jumlah nilai yang rendah. Namun, perusahaan yang ditunjukkan pada gambar 10.1 telah menemukan cara untuk menciptakan nilai lebih. Akibatnya, mereka berdagang dengan harga premium ke perusahaan lain dengan keragaman yang sama. Baiklah, yang selanjutnya adalah creating value atau menciptakan nilai. Ada beberapa cara yang sering dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menciptakan suatu nilai atau creating value di atas nilai individual bisnisnya sebagai perusahaan mandiri yang berdagang di pasar keuangan. Berikut merupakan beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu creating value. Yang pertama yaitu capital and financial acumen atau ketajaman modal dan keuangan. Yang kedua adalah talent atau bakat. Yang ketiga adalah teknologi. Yang keempat adalah government relationship atau internasional, yaitu hubungan pemerintah atau internasional. Yang kelima adalah leverage atau manfaat berupa buying, selling, partnering, yaitu membeli, menjual, atau bermitra. Selanjutnya itu adalah brand atau merek. Lalu ada banking capability atau kemampuan perbankan. Lalu ada sharing intangible experience and knowledge, yaitu berupa berbagi hal yang tak berwujud seperti keahlian dan pengetahuan.
Dan yang terakhir adalah tangible resource sharing, yaitu berbagi sumber daya nyata, seperti solution atau solusi, dan leverage intellectual property atau manfaat kekayaan intelektual lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan capital and financial equipment atau ketajaman, modal, dan keuangan. Ekonomi pusat perusahaan dapat menambah nilai dengan melakukan investasi yang lebih efektif dalam bisnis dibandingkan dengan pasar modal. Perusahaan multibisnis adalah pasar modal kecil, dan pusat perusahaan adalah investor. Bahwa pusat perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik tentang bisnis yang akan membuat alokasi sumber daya yang lebih efektif daripada pasar. Intinya, pusat perusahaan memiliki akses hukum dengan adanya informasi dari orang dalam. Sejumlah perusahaan telah mengembangkan keterampilan keuangan yang signifikan dengan orang-orang keuangan akan mengetahui jalannya neraca, undang-undang pajak, dan pasar modal. Hasilnya adalah mereka dapat menemukan cara untuk menciptakan keuntungan dan menambah nilai bagi pemegang saham mereka. Next. Talent atau bakat. Bisnis perusahaan dapat memperoleh keuntungan ketika memiliki bakat manajerial yang unggul. Beberapa perusahaan sangat terampil dalam merekrut, mengembangkan, mempertahankan, dan mengalokasikan manajer. Pusat perusahaan dengan keterampilan dapat menambah nilai bisnis dan menyediakan orang-orang berbakat. Contohnya itu seperti perusahaan PMG, PepsiCo, McKinsey, dan GE dikenal dengan keterampilan pengembangan bakat mereka. Dan perusahaan lainnya sering merekrut manajer dari perusahaan mereka. Kepemimpinan GE meluangkan banyak waktu, uang, dan energi untuk mengembangkan bakat. GE selalu memiliki tradisi manajemen pengembangan, tetapi sekitar tahun 1970, GE memperhatikan serius untuk pengembangan manajer bakat. GE membentuk staf tenaga kerja eksklusif, unit staf korporat khusus yang terpisah dari SDM tradisional. Tugas pertamanya adalah menetapkan prinsip bahwa manajer berbakat adalah sumber daya perusahaan untuk dipekerjakan di seluruh perusahaan. Sebelum itu, divisi menimbun dan menyimpan talenta terbaik untuk diri mereka sendiri. Namun untuk menggunakan talenta unggul sebagai layanan nilai tambah dari pusat perusahaan, perusahaan perlu memiliki keuntungan untuk mengalokasikan talenta pada peluang terbaiknya. Tugas keduanya adalah mengidentifikasi dan kemudian memantau perkembangan orang-orang berbakat ini. EMS berfokus pada pengolahan 500 orang teratas sebagai sumber daya perusahaan. Setiap bisnis juga memiliki unit EMS sendiri. Saya dan PT Rejani, di sini saya akan menjelaskan teknologi dan government relations atau internasional. Teknologi baru merupakan hal yang terbesar yang mendorong terjadinya era digital di perusahaan, yang dimana perusahaan dapat melakukan perubahan-perubahan pada bagian internalnya, yang menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada bisnis inti. Tujuan dari perubahan-perubahan yang terjadi pada internal perusahaan tersebut adalah adanya keterpaduan sinergi antar lini di perusahaan yang saling melengkapi. Keunggulan kompetitif, optimalisasi kinerja perusahaan, penghematan biaya yang ingin dilakukan oleh perusahaan, perubahan yang terjadi pada rantai pasok, dan hubungan dengan para pelanggannya. Selain itu, ada pun hal yang harus diantisipasi oleh perusahaan digital yang melakukan percepatan adopsi teknologi, yaitu terjadinya kesenjangan digital atau digital device. Teknologi baru adalah suatu yang harus diserap di berbagai lini organisasi, karena perubahan ini merupakan bagian dari inovasi yang harus dilakukan agar perusahaan dapat tetap eksis dan terus berkembang. London pada tahun 2009 berpendapat bahwa pada level bisnis, alat bantu analisis yang paling umum adalah analisis rantai nilai, modern
nilai memberi perhatian pada aktivitas khusus di mana strategi kompetitif bisa diterapkan dengan paling baik dan di mana sistem informasi paling memiliki dampak strategis. Model rantai nilai mengidentifikasi poin pengaruh yang khusus dan penting di mana perusahaan dapat memanfaatkan teknologi informasi secara paling efektif untuk memperluas posisi kompetitifnya. Adapun keuntungan yang didapat dari sistem informasi strategis, yaitu aktivitas khusus apa yang dapat bisa digunakan untuk menciptakan produk dan jasa baru. Kedua, memperluas pasaran produk yang melalui teknologi agar mengikat pelanggan dan pemasoknya, serta menekan biaya operasional. Jenis teknologi komunikasi bisnis ada dua macam, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat melalui pos, telegram, fax email, dan sebagainya. Komunikasi lisan dapat dilakukan melalui alat berupa komputer yang dilengkapi dengan fasilitas conference jarak jauh atau komputer teleconference, ataupun video conference. Next slide. Pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi kelangsungan suatu bisnis terutama dalam bidang komunikasi. Hal tersebut ditandai dengan adanya penggunaan berbagai teknologi canggih yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung perhatian pelanggannya. Adapun manfaat teknologi terhadap bisnis, yaitu munculnya peluang bisnis baru yaitu bisnis, memperluas pangsa pasar, mempengaruhi biaya produksi dan operasional, mempermudah proses rekrutmen karyawan, serta mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawannya. Next slide. Contoh dari penerapan teknologi komunikasi dan informasi dalam dunia bisnis yaitu seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia yang memasarkan suatu produk bisnisnya melalui e-commerce. Next slide. Peran pemerintah dalam perdagangan internasional yang masih dalam lingkup bisnis internasional memang tidak dapat dipisahkan. Hal ini berkaitan dengan sifat perdagangan internasional yang lintas batas sehingga mendorong pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk mengambil andil atau peran demi mempertahankan stabilisasi dan kesejahteraan bagi bangsanya. Di beberapa negara dan di banyak negara pasar berkembang, pemerintah adalah pemain utama di kancah ekonomi, baik melalui badan usaha milik negara dan pendanaan proyek infrastruktur. Pemerintah dapat menentukan proses perusahaan yang di mana akan mendapatkan bisnis atau tidaknya. Oleh karena itu, jika pusat perusahaan dapat membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pemerintahan negara lain, unit bisnis dalam portofolio dapat memperoleh keuntungan dari hubungan perusahaan. Adapun interferensi dari pemerintah pada umumnya didasari oleh ekonomi dan non-ekonomi. Motif-motif ekonomi atau ekonomi relasionalis mencangkup pertama, mempertahankan industri-industri penting agar tidak melulu bergantung pada pasokan asing saat terjadi krisis. Yang kedua, melindungi industri berkembang agar dapat bersaing di ranah internasional dan mendapat keuntungan yang kompetitif. Yang ketiga, promosi industri demi pembangunan nasional. Dan yang keempat, membangun eksistensi di dunia internasional dengan mengevaluasi perkembangan ekonomi negaranya sendiri dan membandingkan dengan ekonomi negara lainnya. Next slide. Adapun motif non-ekonomi, yaitu non-ekonomi relasionalis, yang meliputi pertama, pencegahan kenaikan angka pengangguran dengan membatasi impor sehingga masyarakat dipaksa untuk menggunakan produk dalam negeri yang secara otomatis semakin membuka lapangan kerja domestiknya. Yang kedua, pencegahan keamanan nasional atau pencegahan praktek
perdagangan yang tidak adil dari negara lain, serta memperluas pengaruh negara atas negara lain. Yang ketiga, maintain spheres of influence agar hubungan aliansi politik tetap terjaga melalui ekspor-impor yang berkesinambungan. Dan yang keempat, melestarikan budaya dengan melakukan bisnis internasional untuk mempromosikan produk yang masih memiliki ciri khas suatu negara ke negara lain. Peran pemerintah dalam bisnis internasional yaitu 1. Spesialisasi faktor, 2. Menetapkan regulasi, 3. Memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan, dan lingkungan, 4. Mendukung kepentingan dan kemungkinan adanya investasi yang berkelanjutan. 5. Mendukung iklim usaha yang kompetitif dalam peranan tersebut masih berkaitan dengan investasi pemerintah dalam bisnis internasional, yang dikenal pula istilah dengan state capitalism, yang dapat dipahami sebagai dominasi pemerintah dalam monopoli pasar untuk mencapai keuntungan tanpa adanya ketentuan hukum. Next slide. Ada 3 gelombang dalam state kapitalis, yaitu first world, yang dimana pada pertengahan abad ke-19 menggunakan hambatan-hambatan tarif untuk melindungi industri domestiknya. Yang kedua, second world, yang dimana pada tahun 1980-an memiliki rencana ekonomi berpusat untuk menyetir aktivitas bisnis di berbagai sektor. Dan yang ketiga, third world, saat terjadi emerging power yang diwujudkan melalui hubungan antara negara dengan perusahaannya. Salah satu contohnya adalah contoh perusahaan Cisco yang membangun hubungan pemerintahnya untuk menjual produk jaringan digitalnya di banyak negara pasar berkembang yang bertumbuhan berarti membangun gedung baru, lingkungan baru, dan bahkan kota baru. Posisi Cisco pada pemerintah ini adalah untuk melompati semua teknologi lama untuk kabel listrik, telekomunikasi, TV, dan kabel serta pemasangan jaringan protokol internet atau IP. Canggih yang dapat membawa semua lalu lintas ini. Cisco telah mengembangkan kepemimpinan pemikiran untuk melibatkan kepemimpinan negara dalam mendiskusi yang bermanfaat. Kemudian Cisco bekerja pemain utama yang sedang berkembang di perusahaan yang membutuhkan manajer negara yang terhubung dengan baik yang mengetahui tali dan orang-orang dalam kunci pemerintahan dan industrinya. Saya Irena akan lanjut menjelaskan. Nah, cara lain untuk menciptakan nilai bagi bisnis adalah memanfaatkan skala atau ukuran dari korporasi. Pada prinsipnya, kita bertindak dalam skala yang besar ketika bagus jika dengan skala besar, dan bertindak dalam skala yang kecil jika bagus dengan skala yang kecil. Contohnya, misal kita melakukan jual beli, itu bagus dengan skala yang besar. Sementara untuk melakukan peluncuran produk yang masih baru, itu lebih baik kita melakukannya dalam skala kecil terlebih dahulu. Jadi perusahaan harus mengetahui ukuran dari kegiatan yang dilakukannya, dan juga mengetahui seberapa besar manfaatnya. Nah, untuk yang skala besar akan kita lihat pada slide berikutnya. Next. Nah, General Electric menambah nilai bisnisnya dengan meningkatkan skala dan cakupannya dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah dan perusahaan lain. Nah, hal yang dilakukan yang pertama itu membangun infrastruktur di Timur Tengah dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Abu Dhabi. Nah, GA Capital itu membentuk joint venture dengan Abu Dhabi, di mana usaha patungan antara GA dan pemerintah Abu Dhabi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik negara-negara mereka, dan tentu saja untuk memperluas bisnis dari GA itu sendiri. Nah, yang kedua adalah mendapatkan respon positif dengan cara melakukan kerjasama dengan penyiaran TV industri di Cina. Nah, suatu skala bisnis itu akan semakin besar ketika suatu pemerintahan atau pemerintah itu menjadi pelanggan dari suatu perusahaan. Nah, di sini GA menargetkan Cina sebagai pelanggan mereka. Nah, GA menggunakan reputasinya, ukurannya, dan kemampuan mereka untuk melakukan
kepemimpinan pemikiran mengenai infrastruktur untuk mendapatkan kursi atau tempat di pemerintahan di Cina. Nah, lalu GA itu mengkontrak penyiaran TV NBC di Cina untuk memenangkan sambutan yang positif bagi bisnisnya. Jadi waktu itu CEO dari GA waktu itu adalah Jeff Immelt dan timnya itu duduk bersama dengan para petinggi di mana mereka membahas elektrifikasi dari negara tersebut. Nah, di timnya itu ada ahli-ahli dalam bidang turbin, terus bisnis pipa minyak dan gas, ada tenaga surya, ada tenaga angin, ada lokomotif listrik, ada air, dan juga ada ahli di dalam bidang bisnis energy finance dari GE Capital. Nah, mereka bekerja sama dalam bentuk tim untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, dengan demikian, dengan penyiaran yang baik tersebut, tentu saja GA akan mendapatkan respon yang positif. Nah, di sini terlihat bahwa ketika suatu perusahaan itu melakukan kerjasama dengan pemerintah, mereka akan meningkatkan skala bisnisnya. Dan tentu saja mereka juga sudah harus punya skala bisnis yang besar. Jadi, punya modal yang besar juga, dan mendapatkan keuntungan yang besar juga. Nah, kalau saja perusahaan tersebut itu masih terbilang kecil, kemungkinannya akan susah untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah. Nah, yang ketiga, contohnya adalah meningkatkan penjualan dengan melakukan kerjasama dengan General Motors. Ini adalah contoh ketika JE melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Jadi JE itu selalu mencari cara untuk menggunakan ukurannya dalam perdagangan atau jual beli. Nah, perwakilan JE itu melakukan pertemuan dengan pihak General Motors untuk membahas neraca perdagangan di antara kedua perusahaan mereka dan mencari peluang untuk meningkatkannya. Nah, contohnya adalah saat itu melakukan kontrak bisnis dengan JE terkait pabrik mobil Saturn di Tennessee. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang contoh skala kecil. Next. Nah, contohnya, suatu perusahaan misal sedang melakukan transaksi seperti penggajian, penagihan, atau mengurus hutang, dan sebagainya, itu dengan mengalihkan aktivitas tersebut ke perusahaan pihak ketiga. Ketika mereka mengetahui jika itu dilaksanakan sendiri, akan ada pengeluaran biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan jasa pihak ketiga. Nah, mereka di sini juga melakukan ini ketika mereka menyadari jika kalau mereka melakukan aktivitas tersebut dilakukan sendiri atau secara mandiri, itu tidak akan memberi manfaat yang banyak. Nah, jadi mereka sudah melihat bahwa ketika kemampuan mereka belum sebesar itu, mereka lebih baik itu menggunakan pihak ketiga. Akan tetapi, bisa juga hal-hal seperti ini dilakukan dalam bentuk skala besar ketika mereka sudah confidence bahwa mereka dapat melakukannya. Contohnya, itu ada dilakukan oleh perusahaan DuPont dan Procter & Gamble. Itu mereka sudah menciptakan suatu unit layanan yang memiliki cakupan global, di mana mereka percaya kalau layanan-layanan transaksi seperti tadi, itu mereka dapat melakukannya sendiri. Nah, bahkan mereka juga meyakini bahwa mereka dapat mengungguli vendor pihak ketiga. Jadi, mereka itu juga ada perkembangan dari mungkin yang sebelumnya kecil itu menjadi besar. Nah, jadi singkatnya itu perusahaan harus menemukan cara untuk melihat ukuran dari perusahaan mereka dan juga melihat seberapa besar manfaatnya. Nah, dalam hal ini tentu dibutuhkan organisasi untuk menilai hal-hal tersebut. Nah, jadi perusahaan akan membutuhkan struktur, proses, dan juga tentunya bakat yang tepat agar dapat mengubah yang sebelumnya hanya berupa hal-hal potensial menjadi hal yang nyata. Nah, next, selanjutnya adalah tentang brand atau merek. Nah, salah satu paling jelas untuk menambah nilai adalah menambahkan merek perusahaan yang bernilai ke dalam produk atau layanan bisnisnya. Ketika kita sudah mengetahui bahwa, oh barang A ini mereknya ini, oh barang B mereknya ini, orang-orang akan mulai menilai, dan mereka cenderung akan membeli atau menggunakan layanan di mana merek dari atau brand dari perusahaan tersebut sudah terkenal.
Akibatnya, perusahaan akan bekerja keras untuk mengelola merek dan reputasi mereka agar produk atau layanannya diminati masyarakat dan laku terjual. Nah, dengan demikian juga, dengan sikap tersebut, mereka akan bisa meningkatkan nilai saham mereka. Tetapi, tidak selamanya dengan adanya merek itu dapat menambah nilai potensial. Pada kenyataannya, tidak semuanya. Bisa saja kalau misalnya merek itu biasa-biasa saja, itu juga cukup sulit bersaing. Nah, jadi ini adalah acuan juga bagi suatu perusahaan bagaimana mereka harus menggunakan keterampilan mereka untuk dapat meningkatkan reputasi dari merek mereka. Contohnya misalnya ada Apple, orang-orang akan tahu, oh Apple. Nah, orang-orang akan berpikir bahwa Apple ini sudah memiliki merek, sudah punya nama, dan Apple ini sendiri juga membangun lifestyle. Jadi Apple ini akan memiliki keuntungan karena orang-orang sudah percaya pada reputasinya. Nah, selanjutnya, next, kita akan membahas mengenai banking atau kemampuan perbankan. Beberapa perusahaan itu ada yang membangun perusahaan anak perusahaan kredit. Nah, di mana anak perusahaan ini menjadi bank internal bagi perusahaan itu sendiri, di mana mereka dapat memberikan layanan kredit kepada pelanggan mereka, karena belum tentu pelanggan itu selalu dapat membayar secara cash atau tunai atau secara langsung lunas. Jadi mereka memberikan kesempatan untuk para pelanggan mereka untuk melakukan peminjaman atau kredit. Nah, misalnya yang terjadi pada saat ada krisis keuangan di Asia tahun 1997, itu perusahaan Hewlett Packard dan IBM itu mampu mempertahankan tingkat penjualan mereka karena anak perusahaan kredit mereka dapat memberikan pinjaman pada pelanggan mereka. Selain mendapat keuntungan dari uang pinjaman, perusahaan juga menambah nilai bisnis mereka, yaitu mereka mampu mengelola angka-angka keuangan. Nah, tetapi ini juga bisa menjadi sebuah pedang bermata dua, karena ini bisa juga menjadi sebuah ancaman. Contohnya, ketika pasar keuangan membeku di tahun 2008, Jeff Immelt itu tidak dapat mengelola angka-angka keuangan mereka, bahkan meleset dari angka yang sebenarnya diharapkan di kuartal pertama. Nah, contoh lainnya itu, JE tidak kebal terhadap kredit yang tersendat, sehingga kredit yang tersendat ini menimpa semua lembaga keuangan lainnya. Jadi harus dilihat juga bagaimana kemampuan perbankannya dan harus terus dilihat bagaimana perusahaan tersebut mengembangkan kemampuannya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Faris Dwi Subaksar ingin menjelaskan materi yaitu sharing intangible expertise dan knowledge. Di sini terdapat suatu konteks yaitu sharing atau kita dapat artikan yaitu berbagi. Nah, berbagi sendiri merupakan sebuah aktivitas memberi atau menerima sesuatu dari seseorang untuk digunakan secara bersama-sama. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, yaitu KBBI, berbagi sendiri dapat diartikan yaitu membagi sesuatu bersama. Dapat kita kaitkan dengan judul di atas, sharing intangible expertise dan knowledge, berarti artinya berbagi aset tak berbentuk atau tak berwujud dan juga keahlian serta pengetahuan. Nah, dari pengertian tersebut kita akan mengenal lebih jauh lagi apa itu intangible assets, expertise, dan knowledge. Intangible asset sendiri yaitu merupakan aset tak berbentuk, yang artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik dan tidak memiliki sifat jangka panjang. Intangible asset sendiri dikelola untuk menghasilkan sebuah keuntungan untuk operasional dari sebuah perusahaan. Nah, contoh dari intangible asset sendiri yaitu expertise dan knowledge. Expertise itu sebuah keahlian dan juga dan knowledge itu merupakan sebuah pengetahuan. Next slide. Knowledge management. Sebelum kita masuki pengertian dari knowledge management sendiri, kita perlu mengetahui arti dari knowledge itu sendiri, yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan sendiri dapat bermanfaat dan bernilai
apabila kita menciptakan, mengorganisir, membagikan, dan menyalurkan. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah usaha untuk memastikan pengetahuan tersebut dapat diciptakan, ditangkap, diorganisir, serta dapat diakses. Sehingga pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai aset yang berharga untuk keperluan pengembangan diri. Selain pengembangan diri, pengetahuan tersebut dapat dijadikan aset yang berharga bagi perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui dari konteks pengetahuan tersebut, dapat diartikan knowledge management itu yaitu sebuah usaha untuk saling berbagi pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan antar individu. Nah, tujuan dari knowledge management tersebut yaitu berbagi pengetahuan atau knowledge sharing. Itulah tujuan utama dari knowledge management, yaitu membagi pengetahuan antar individu agar dapat mengembangkan diri dan menciptakan sebuah pengetahuan baru. Next slide. Selanjutnya yaitu knowledge sharing. Knowledge sharing merupakan sebuah proses komunikasi antar dua orang atau lebih yang bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan diri tiap individu. Nah, dengan kegiatan berbagi ini, terdapat kemungkinan untuk terciptanya sebuah pengetahuan baru, sehingga dengan adanya pengetahuan baru ini dapat menghasilkan sebuah inovasi baru bagi perusahaan. Next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus knowledge sharing. Terdapat 3 tipe mendasar dalam knowledge sharing, antara lain yaitu knowledge retrieval, kedua knowledge exchange, dan yang terakhir ada knowledge creation. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu knowledge retrieval. Knowledge retrieval sendiri yaitu berbagi pengetahuan dari organisasi ke individu yang memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk mengambil pengetahuan yang ada pada organisasi. Selama pengambilan pengetahuan tersebut, individu belajar dari organisasi. Nah, dari tipe knowledge sharing ini dapat dilihat pada gambar, yaitu panah menunjukkan dari pengetahuan organisasi atau organizational knowledge ke pengetahuan individu atau individual knowledge. Dan selanjutnya yaitu knowledge exchange. Knowledge exchange sendiri yaitu berbagi pengetahuan dari individu ke individu yang lain yang memiliki sebuah tujuan untuk pertukaran pengetahuan antar individu yang ada. Pertukaran pengetahuan ini dapat dilihat pada gambar yang menunjukkan dari pengetahuan individu ke shared knowledge atau pengetahuan yang dibagikan. Dan yang terakhir yaitu knowledge creation. Knowledge creation sendiri yaitu berbagi pengetahuan antar individu yang memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan pengetahuan baru. Nah, pengetahuan baru inilah yang ingin diambil dari perusahaan, yaitu sebuah kombinasi antara individual knowledge, shared knowledge, dan organization knowledge yang dapat menciptakan sebuah pengetahuan baru. Nah, dapat kita lihat pada gambar dari masing-masing ketiga jenis pengetahuan tersebut menuju ke satu titik, yaitu innovation knowledge creation. Nah, dari siklus knowledge sharing ini menunjukkan adanya transfer pengetahuan dari individu yang satu ke individu lain, baik pengetahuan yang bersifat tacit maupun pengetahuan yang bersifat eksplisit. Yang dimana pengetahuan yang bersifat tacit relatif lebih sulit untuk diverbalisasikan atau diungkapkan dengan kata-kata dan ditransfer daripada pengetahuan yang bersifat eksplisit sendiri. Next slide. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan contoh terkait sharing intangible asset, expertise, dan juga knowledge. Di sini yaitu saya akan menggunakan contoh dari perusahaan GE Capital yang atas kemampuan pembelian bisnis industri GE. GE Capital sendiri memiliki sebuah bisnis yang menyewa truk ke berbagai orang layanan pemasangan dan perbaikan di perusahaan seperti Verizon, Xerox, dan IBM. Akan tetapi ukurannya ia dapat menyediakan, memelihara, dan menyewakan truk-truk ini dengan biaya jauh lebih rendah daripada yang dilakukan oleh perusahaan pelanggannya. Perusahaan dari GE ini sendiri melakukan sebuah upaya pengurangan biaya ini dengan cara yang pertama mendapatkan diskon volume dari perusahaan otomotif. Kedua, mereka akan mendirikan sebuah bengkel bersertifikat di kota-kota tempat pelanggan mereka menggunakan kendaraan. Sebagai imbalan dari bisnis tersebut,
bengkel setuju untuk menurunkan biayanya. Sedangkan yang terakhir, kemudian orang-orang akan orang-orang pembelian mendirikan sebuah pemasok suku cadang di Taiwan dan Cina untuk memasok suku cadang dan perbaikan di toko-toko. Inilah yang sebagai usaha dari GE Capital untuk mengurangi biayanya. Dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagian besar perusahaan memiliki pengetahuan dan kalian eksklusif, sehingga dengan cara inilah mereka akan mendapatkan sebuah keuntungan dan juga menambahkan nilai pada portofolio mereka. Next slide. Selanjutnya saya akan membahas tangible resource sharing, yaitu berbagi sumber daya nyata. Tangible assets yaitu kebalikan dari intangible assets, yaitu aktiva yang berwujud, yang artinya aktiva tersebut memiliki bentuk fisik dan dapat digunakan serta dimanfaatkan. Dalam suatu kasus, beberapa perusahaan menciptakan nilai dengan berbagi sumber daya atau aset berwujud. Ketika aset tersebut memiliki nilai unik, maka bisnis akan menerima sebuah nilai nyata. Nah, contoh dari tangible resource sendiri yaitu sebuah perusahaan, terus fasilitas dari perusahaan, tanah, dan yang memiliki bentuk wujud atau bentuk fisik. Next slide. Selanjutnya, saya akan membahas contoh tangible resource sharing. Contohnya yaitu pada perusahaan Intel, mereka telah membangun sebuah pabrik mutakhir untuk memproduksi wafer silikon, dan pusat laba telah berbagi fasilitas pabrik ini dan mendapatkan sebuah keuntungan dari pesaing mereka. Hal ini disebabkan karena pesaing mereka tidak dapat berbagi sebuah fasilitas pabrik, sehingga hanya dari perusahaan Intel saja yang memiliki sebuah fasilitas, sehingga dengan adanya berbagi fasilitas ini dari perusahaan Intel sendiri mendapatkan sebuah keuntungan dari pesaing mereka. Hal itulah yang menjadi poin plus dari adanya berbagi tangible resource di sebuah perusahaan. Next slide. Berikut merupakan referensi dari PPT kami yang dapat dilihat sebagai berikut. Next slide. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perkataan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.